Hello guys, it's me again, a little fish. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Salomo dipercaya memiliki cincin dari Tuhan dan menguasai para setan. Tapi kisahnya tidak berhenti di sana. Di bagian kedua ini, kita akan masuk lebih dalam tentang pengakuan para iblis, pembangunan bait Allah, hingga akhir hidup Salomo yang tak seindah awalnya. Dan yang menarik, kisah ini bahkan memengaruhi teks lain yang diyakini turun di tanah Arab. Apakah ini hanya mitos atau ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya? 3. Kenapa kitab ini tidak masuk dalam kanon Alkitab? Ada 3 alasan utama. Ditulis terlalu jauh dari zaman Salomo, beberapa abad setelahnya. Banyak elemen magis dan mistik yang bertentangan dengan teologi Yahudi dan Kristen awal. Tidak pernah diakui secara resmi oleh komunitas gereja sebagai tulisan suci dan bahkan kitab suci Yahudi sekalipun. 4. Kenapa kitab ini penting untuk dibahas? Karena Testament of Solomon memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan spiritual berkembang di luar kanon Alkitab. Ia mencerminkan minat besar umat pada masa itu terhadap demonologi, kekuasaan rohani, dan peran Salomo sebagai figur legendaris. Kitab ini juga sering muncul di pembahasan okultisme, literatur esoterik, bahkan dalam budaya populer. 5. Fun fact. Tahukah kamu, walaupun kitab ini tidak diakui dalam kekristenan arus utama, tapi ide bahwa Salomo bisa memerintah jin ternyata muncul juga dalam Quran. Dalam Islam, Salomo, Sulaiman, dikenal bisa berbicara dengan hewan, menguasai angin, dan memerintah bangsa jin. Banyak akademisi menduga cerita itu terinspirasi atau berkembang dari narasi-narasi seperti Testament of Solomon. Menarik bukan? Tapi, kamu tidak akan mudah menemukan bahasan ini secara terbuka. Karena mempertanyakan sumber inspirasi wahyu dianggap sangat sensitif. Penasaran? Silakan cari sendiri. Jadi, apakah Testament of Solomon hanya dongeng kuno? Atau justru jejak sejarah yang sengaja disingkirkan? Kamu yang tentukan. Yang pasti membahas kitab-kitab seperti ini membuka wawasan kita akan dinamika iman, sejarah, dan kekuasaan. Buat kamu yang penasaran dan ingin diskusi lebih dalam tentang sejarah Alkitab dan kekristenan, yuk ikuti lebih banyak di Instagram, TikTok, YouTube, dan kalau mau belajar bareng, gabung di channel WhatsApp Alkitab dan Sejarah lewat link di deskripsi atau cari langsung di WhatsApp channel. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.